نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tafsir surah At-Takatsur. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita masuk ke surat setelahnya, yaitu tafsir surah Al-Asr. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, sudah berlalu pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demi asr, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang merugi. Kata beliau, aqsamallahu ta'ala bil asri. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala membuka surat ini dengan sumpah. Dan sudah sering berulang kali kita sampaikan bahwa Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu adalah kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan waktu seperti wadduha, wal fajri, ya, wal laili dan yang lainnya. Ini kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dengan ciptaan-ciptaannya, untuk agar manusia memperhatikan apa-apa yang dijadikan sumpah oleh Allah tersebut. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Kapan bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik akbar, dan kapan syirik asghar? Yang membedakannya ketika apa? Ketika dia bersumpah dengan selain Allah, misalnya dia bersumpah dengan menggunakan wali fulan misalnya, demi wali fulan. Kalau dia sumpahnya itu dia meyakini bahwasanya ketika aku melanggar sumpah tersebut, maka wali fulan ini bisa mendatangkan mudarat atasku dengan sendirinya. Paham ya? Dia meyakini bahwa kalau aku melanggar sumpahku ini, atau kalau aku tidak jujur dalam sumpahku ini, maka wali fulan yang aku jadikan sebagai sumpah itu, dia akan memberikan kemudaratan kepadaku dengan sendirinya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti ini sumpah yang diyakini dengan yang diiringi dengan keyakinan yang syirik, dan termasuk kategori syirik akbar. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa izin dari Allah.
Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Dalam surat Al-A'raf. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri atau mendatangkan mudarat kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Syirik asghar ketika dia hanya menjadikan wali fulan itu sebagai sumpahnya tanpa diiringi dengan keyakinan yang tadi kita sebutkan. Ya, kayak kebanyakan orang latah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Itu dia ucapkan hanya sebatas ya ikut-ikutan. Dia tidak meyakini sebagaimana keyakinan yang pertama tadi. Maka ini hukumnya syirik asghar. Ya, dosa besar, termasuk dosa besar. Kata beliau, Allah bersumpah dengan al-asr. Apa itu? Wal asru qil innal murada bihi akhirun nahar li'anna akhiran nahar afdaluhu. Sebagian ulama menafsirkan al-asr itu artinya adalah waktu terakhir dari siang. Ya, bagian terakhir dari waktu siang. Atau kalau bahasa kita apa? Sore, asar. Karena kata beliau, waktu terakhir dari siang atau waktu sore itu adalah waktu yang paling afdolnya. Wa salatul asri tusamma salatal wusta. Oleh karena itulah salat asar Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah dengan salat wusta. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat yang 5 waktu dan juga salat yang wusta. Di antara makna wusta adalah pertengahan. Karena salat asar diapit pertengahan antara subuh dan zuhur dan maghrib dan isya, yaitu tengah-tengahnya salat asar. Nah, wusta itu juga berarti kata beliau ai al-fudla, yang paling afdolnya. Ya, wusta di situ yang paling afdolnya. Makanya disendirikan sama Allah tadi. Karena harusnya salat asar sudah masuk di kalimat sebelumnya, hafidhu 'alas salawati. Jagalah salat-salat yang 5 waktu. Loh, asar masuk situ enggak? Masuk di situ, tapi dikhususkan lagi sama Allah wasolatil wusta, salat yang pertengahan atau salat yang fudla, yang paling afdolnya. Kama samahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Ini sebagaimana Nabi sendiri yang menamakan salat asar dengan salat al-fudla, salat yang paling afdolnya. Wakila innal asra huwa zaman. Nah, pendapat yang lain mengatakan al-asr dalam ayat ini itu umum, bukan hanya mencakup waktu asar saja, tapi mencakup waktu seluruhnya, az-zaman. Wa hadha huwal asah, dan ini yang lebih benar, yang lebih tepat. Aqsamallahu bihi lima yaqa'u fihi minal ikhtilafil ahwal wa taqallubatil umur wa mudawalatil ayyami bainan nas wa ghairi dzalika mimma huwa musyahidun fil hadir wa mutahadditsun anhu fil ghaib. Allah bersumpah dengan waktu secara umum karena waktu itulah, di dalam waktu itu terjadi ikhtilaful ahwal, terjadi perubahan-perubahan kondisi dalam waktu itu. Wa taqallubatil umur, dan berbolak-baliknya perkara. Ya, waktu itu di dalamnya terjadi berbolak-baliknya perkara. Nanti akan dirinci sama beliau. Wa mudawalatil ayyam, dan berputarnya hari di antara manusia, yang memang itu bisa disaksikan dan bisa diceritakan, kata beliau. Fal asru huwa zaman alladhi ya'ishuhu al-khalq. Kata beliau, al-asr itu adalah az-zaman, waktu yang disitulah makhluk-makhluk hidup. Di waktu itulah makhluk-makhluk hidup. Wa takhtalifu awqatuhu syiddatan wa raha. Namun waktu itulah, di dalam waktu tersebut makhluk-makhluk berbeda-beda kondisinya. Ada yang dalam kondisi yang sempit dan ada yang kondisinya lapang. Wa harban wa salman, dan juga ada yang kondisinya sedang mencekam dalam kondisi perang, dan ada yang kondisinya damai, tidak dalam kondisi perang. Wa sihhatan wa maradan. Waktu itu juga di dalamnya terjadi ikhtilaf, terjadi perubahan-perubahan dari sisi
terkadang sehat, terkadang ada waktu-waktu di saat kondisi manusia sakit. Wa amalan salihan wa amalan sayyi'an. Di dalam waktu tersebut berubah antara amal-amal soleh dan juga amal-amal yang buruk. Ya, terjadi perubahan-perubahan kondisi di dalam waktu itu. Ila ghairi dzalik mimma huwa ma'lumun lil jami', atau perubahan-perubahan lain yang sudah dimaklumi oleh banyak manusia. Aqsamallahu bihi ala qawlihi, Allah bersumpah dengan waktu itu untuk menegaskan ayat setelahnya. Apa yang ingin ditegaskan sama Allah? Karena pernah kita sampaikan, sumpah ini fungsinya adalah untuk menegaskan suatu kalimat, untuk menekankan suatu kalimat. Ya, Allah bersumpah untuk menegaskan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kondisi yang merugi. Wal insanu huna amun. Al insan di sini itu umum. Ya, ini pernah kita bahas. Alif lam di situ itu menunjukkan lil jins, menunjukkan jenis manusia. Bukan hanya satu manusia saja. Karena al-insan ini mufrad atau jamak, single atau plural? Single. Ya, menunjukkan satu. Jamaknya apa? An-nas, manusia-manusia. Apakah berarti maknanya innal insana lafi khusrin, hanya satu manusia saja yang kondisinya merugi? Tidak. Ya, maksudnya manusia di sini jenis manusia seluruhnya. Itu semua tanpa terkecuali secara asal mereka semua dalam kondisi yang merugi. Li'annal murada bihil jins, karena yang diinginkan manusia di sini adalah jenis manusianya. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia satu. Ya, kalimatnya berbentuk tunggal. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apakah berarti yang diperintahkan ibadah cuma satu jin sama satu manusia? Tidak, itu jenis jin dan jenis manusia semuanya. Wa alamatul insan alladhi yuradu bihil umum an yahilla mahalla al mahallu al kalimata kull fahuna law qila kullu insanin fi khusrin lakana hadha huwal ma'na. Ini kata beliau, alif lam di situ itu kedudukannya sama dengan kullu. Ya, jadi kalau alif lam tadi diganti dengan kullu, ya itu maknanya. Berarti wal asri inna kulla insanin lafi khusrin. Nah itu. Jadi alif lam di situ kedudukannya seperti kullu. Ya, al insan alif lam di itu kedudukannya seperti kullu. Semua manusia dalam kondisi yang merugi. Wa ma'nal ayatil karimah annallaha aqsama qasaman ala halil insan annahu fi khusrin. Makna ayat ini bahwasanya Allah bersumpah dengan kondisi manusia yang mana mereka dalam kondisi yang merugi. Ai fi khusranin wa nuqsanin fi kulli ahwali. Manusia dalam kondisi yang rugi, serba kekurangan di setiap keadaan dan di setiap kondisi mereka. Fid dunya wal fil akhirah, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Manusia dalam kondisi yang serba kekurangan, manusia dalam kondisi yang serba kerugian. Illa man istathnallahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang manusia-manusia yang diperkecualikan sama Allah di ayat yang ketiganya. Ya, jadi secara umum semua manusia dalam kondisi yang merugi, kecuali yang Allah perkecualikan di ayat yang ketiga. Nanti akan kita bahas. Di ayat yang ketiga itulah orang-orang yang tersifati dengan sifat tersebut, berarti mereka tidak dalam kondisi yang merugi. Ya, mereka tidak dalam kondisi yang merugi. Sebaliknya, kalau orang-orang itu tidak tersifati dengan sifat-sifat di ayat yang ketiga nanti, maka kembali ke kaidah asal, dia dalam kondisi yang merugi. Ya. Wa hadhil jumlatu muakkadatun bi thalathi muakkadat. Kalimat ini ditekankan oleh Allah dengan 3 penekanan. Yang pertama, al-awwal al-qasam. Allah tekankan kalimat ini dengan sumpah. Ya, kalimat innal insana lafi khusrin itu ditekankan sama Allah sampai dengan 3 kali penekanan.
Yang pertama dengan sumpah, wa tsani inna, dengan kata-kata inna. Ya, inna sesungguhnya. Itu juga penekanan. Dan penekanan yang ketiga, al-lam, yaitu huruf lam yang ada pada kalimat la fi khusrin. Ya, la fi khusrin, innal insana la fi khusna. Lamnya di situ juga fungsinya untuk menekankan sungguh manusia sungguh dalam keadaan yang merugi. Ya, menunjukkan betapa Allah benar-benar menekankan kalimat ini. Cuman tadi lamnya jangan dibaca panjang ya. Ya, innal insana la fi khusrin. Apa bedanya kalau itu? Tidak. Ya, salah moco sidik, melingsi sidik wis. Jauh maknanya berarti. Ya. Wa ata bi qawlihi la fi khusrin liyakuna ablagha min qawlihi la khasirun wa dzalika anna fi lidh-dharafiyya fa ka'anna al-insan munghamisun fil khusri wal khusranu muhitun bihi min kulli janib. Di sini Allah mendatangkan kalimat la fi khusrin, dalam kondisi yang merugi, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan la khasirun, merugi, orangnya yang merugi. Ini kalimat dalam bentuk, kalau dalam bahasa Arab isim fa'il, la khasir, ya dia merugi. Allah datangkan dengan kalimat la fi khusrin, kondisinya, bukan orangnya. Paham ya maksudnya ya? Yang Allah katakan kondisinya. Kenapa? Karena kalau dikatakan kondisinya merugi, otomatis pelakunya juga apa? Juga merugi. Ya, orangnya juga dalam kondisi yang merugi. Ya, seakan-akan kata beliau, manusia itu tenggelam dalam kerugian mereka. Ya, mereka ini tenggelam dalam kerugian mereka, dikelilingi, manusia dikelilingi dengan serba kerugian, serba kekurangan dari segala sisinya. Itu maksud Allah mendatangkan kalimat la fi khusrin. Seakan-akan manusia itu dikelilingi dengan kerugian-kerugian, dikelilingi dengan kekurangan-kekurangan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, ini yang diperkecualikan sama Allah. Kecuali yang enggak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, kemudian saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah. Di awal-awal kitab, beliau ketika menjelaskan bahwa wajib seorang muslim untuk dia mempelajari 4 perkara. Kata beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas kita mengetahui, mempelajari 4 perkara. Yang pertama apa? Al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, wal amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, wad da'watu ilaihi, dan berdakwah, mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Dan yang keempat, was sabr alal adza fihi, dan bersabar di atas gangguan-gangguan yang dia dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 perkara ini beliau berdalil dengan surat Al-Asr ini. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu ilmu. Wa amilus solihat, dia mengamalkan ilmu tersebut. Wa tawasau bil haq, dia atau mereka saling mewasiatkan di atas kebenaran, yaitu saling menyeru untuk kepada kebenaran dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa tawasau bis sabr, dan bersabar ya di atas gangguan-gangguan, musibah-musibah dan ujian-ujian yang didapati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berdalil dengan ayat ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah
disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alal ibad illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas hamba-hambanya, yakni hujjah untuk mereka berilmu, hujjah untuk mereka beramal, hujjah untuk mereka berdakwah, hujjah untuk mereka bersabar. Seandainya Allah nggak menurunkan ayat-ayat lain kecuali cuman ayat ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Ya. Padahal apa cuman ayat ini yang menunjukkan kita wajib belajar, wajib beramal, wajib berdakwah, wajib bersabar? Apa cuman ayat ini? Oh enggak. Ya, kelecehan kalau di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam, belajarlah, sinauwo, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istathnallahu subhanahu wa ta'ala haula'i al-muttasifina bihadhihi sifatil arba'. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, Allah memperkecualikan orang-orang yang tersifati dengan 4 sifat ini. yakni diperkecualikan, mereka tidak termasuk ayat yang kedua tadi, lafi khusrin. Mereka tidak termasuk yang merugi. Apa 4 sifat tadi? Nah, ini diperinci sama beliau. As-sifatul ula, sifat yang pertama, dan kita ini bukan cuman membaca tafsirnya saja, tapi kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat tersebut. Ya, kita ingin supaya menjadi manusia yang Allah sebutkan di ayat yang ketiga ini. Jangan sampai menjadi ayat yang keberapa tadi? Ayat yang keduanya. Maka hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan ini. Sifat yang pertama, al-iman, yaitu mengimani, illal ladzina amanu. Al-iman alladzi la yukhalijuhu syak wala taraddud bima bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani apa-apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Ya, apa yang disampaikan Nabi kepada kita sepanjang itu hadisnya sahih, enggak harus dipersyaratkan hadisnya mutawatir, enggak. Kalau ahlu sunnah sepanjang hadisnya sahih, entah mutawatir derajatnya atau apa lawannya, ahad, ya, entah mutawatir ataupun ahad, sepanjang itu sahih, ahlu sunnah sami'na wa saddaqna. Ahlu sunnah mendengar dan membenarkannya, ya, tanpa ada keraguan dan tanpa ada kebimbangan. Ya, nggak boleh ragu dengan apa yang disampaikan Nabi. Itu konsekuensi dari syahadat kita. Ya, kita mengucapkan lisan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu bukan cuman pemanis di bibir. Ya, bukan cuman untuk manis-manisan di bibir saja, yang penting ucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak, ada konsekuensi di dalamnya. Seorang yang mengucapkan itu harus tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tanpa dibentur-benturkan dengan akal. Ya, kayak kebanyakan dari ahli bidah, mereka membenturkan sabda Nabi SAW dengan akal-akal mereka, dengan rasio-rasio logika-logika mereka yang rusak. Mendengungkan akal sehat, akal sehat, akal sehat, justru akal mereka yang paling bobrok, akal mereka yang paling rusak. Ya, menolak hadis Nabi SAW dengan anggapan tidak masuk akal. Nabi mengabarkan misalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu misalnya berbicara. Ya, Allah kalam, yatakallam, berbicara. Nabi misalnya mengatakan, ala hal min ahadin yahmiluni ala qaumi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Tidakkah ada salah seorang di antara kalian yang membawaku kepada kaumnya, karena orang-orang Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan kalamnya Rabbku, firmannya Rabbku. Demikian juga Nabi mengabarkan tentang kondisi di akhirat kelak. Fayunadihim bisautin, Allah memanggil, ya, makhluk-makhluk memanggil manusia-manusia bisautin, dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda kaman yasma'uhu man qaruba. Orang yang jauh mendengar firman Allah tersebut sebagaimana orang yang dekat. Ya, berarti Nabi menjelaskan bahwasanya Allah kalam, berbicara.
Namun kata mereka, nggak mungkin Allah berbicara, nggak masuk akal. Kalau Allah berbicara, nanti berarti Allah punya bibir, punya lidah. Kalau Allah berbicara, nanti suaranya apa? Soprano, alto. Nah ini, otaknya yang salto berarti. Ya, ahli bidah suka membantah, menolak hadis Nabi SAW dibenturkan dengan akal. Adapun orang yang beriman tidak. Ya, mereka mengimani hadis Nabi SAW tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada kebimbangan. Nah, lebih dalam lagi, ya, iman yang dimaksud di sini itu iman secara umum, apapun yang disampaikan oleh Allah, apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kita imani. Ya, namun lebih dikhususkan yaitu 6 rukun iman. Ya, ini lebih dikhususkan lagi. Bukan cuma ini tok yang wajib untuk kita imani, awas. Yang wajib untuk kita imani semuanya. Apapun yang Allah firmankan, apapun yang Nabi sabdakan, wajib kita imani. Tapi yang paling ditekankan di situ adalah dikhususkan 6 rukun iman. Hina sa'alahu Jibrilu 'anil iman. Yaitu ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang iman. Ya, Nabi sebagaimana hadis Jibril yang masyhur dan disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi dalam Arba'innya. Jibril ketika datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang laki-laki yang putih, rapi, berbaju putih, tampan, ya, la yura alaihi min athari as-safar, tidak ada tanda-tanda bahwasanya dia ini dari safar, ya, dari negeri lain. Wala ya'rifu ahadun minna. Tapi kalaupun dia dikatakan penduduk Madinah, kita nggak ada yang kenal dia ini siapa. Kemudian dia duduk dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Nah ini iman yang lebih ditekankan, lebih dikhususkan untuk kita mengimaninya, untuk kita mempelajarinya. Yaitu antu'mina billah, kata Nabi. Engkau beriman kepada Allah, ya, wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu 6 rukun iman tersebut. Kalau di dalam surat Al-Baqarah kalau enggak salah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah cuma menyebutkan 5 saja di situ. Yaitu iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasulnya, kepada nabinya. Kenapa enggak disebutkan iman kepada takdir? Itu surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum. 177. Nah. Ya, 177. Allah hanya menyebutkan 5 rukun iman di situ. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikah, iman kepada malaikat, wal kitab, iman kepada kitab, wan nabiyyin, iman kepada para nabi dan rasul. Kemana iman kepada takdir kok enggak disebutkan? Karena kata para ulama, iman kepada takdir itu masuk dalam iman kepada apa? Enggak, ada lagi yang lebih tepat. Dia dipredipetani siji-siji kok lak nemu. Malaikat enggak, rasul enggak, kitab. Iman kepada Allah. Kenapa iman kepada takdir itu diinkludkan ke dalam iman kepada Allah? Karena kata para ulama, takdir itu min af'alillah. Takdir itu termasuk perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mentakdirkan makhluk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengimani takdir berarti bagian dari mengimani Allah, yaitu mengimani perbuatannya Allah. Bahwasanya yang mentakdirkan ini itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk kehendak Allah. Ya, kehendak termasuk diantara sifat Allah. Nah, sifat berarti masuknya pembahasan tauhid asma wa sifat. Berarti masuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cuman memang terkadang disendirikan.
Karena pembahasan tentang masalah takdir ini, itu kata para ulama, madarut tauhid. Pembahasan masalah takdir ini adalah porosnya tauhid. Ya, porosnya tauhid. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan, bahkan bid'ah pertama yang muncul ketika itu di zaman para sahabat Nabi SAW. Di antara bid'ah-bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ahnya Qadariyah. Ya, bid'ahnya Qadariyah yang dipelopori oleh seorang Al-Qadari, seorang yang pemikiran Qadariyah bernama Ma'bad Al-Juhani. Ya, Ma'bad Al-Juhani di Irak sana. Kemudian kata beliau, wa syarhu hadzal hadits yatulu wa takallamna alaihi fi mawatin katsiratin. Adapun penjelasan dari hadis tadi, yaitu hadis Jibril, itu kata beliau sangat panjang sekali penjelasannya, dan sudah kita sampaikan, kata Syekh Utsaimin, sudah kita sampaikan, sudah kita syarah hadis ini di banyak tempat-tempat di kitab-kitab beliau. Maksudnya, ya, salah satunya yang kita sarankan adalah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau juga punya kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, alhamdulillah juga pernah kita hatamkan di Masjid Kalimas Madiyah. Falladzina amanu bihadhil usulis sittah humul mu'minun. Maka orang-orang yang mengimani 6 rukun iman tadi dengan iman yang sebenarnya loh ya. Bukan cuma sekedar mengimani di lisan saja, enggak. Tapi rincian dari rukun-rukun iman tersebut itu diimani. Nanti ada rincian, meskipun secara ringkas, rincian dari 6 rukun iman tersebut harus diimani. Walakin yajibu an yakuna imanan la syakka ma'ahu wa la taraddud. Namun dipersyaratkan keimanan di situ adalah iman yang kosong, yang bebas dari keraguan-raguan dan kebimbangan. Bimakna, apa artinya iman gak boleh ada keraguan-raguan, iman gak boleh ada kebimbangan? Maknanya adalah annaka tu'minu bihadhil asya' wa ka'annaka taraha ra'yal ain, yaitu engkau mengimani perkara-perkara tadi, rukun-rukun iman tadi, itu kau imani sebagaimana kau mengimaninya kalau melihatnya. Jadi jangan dibedakan keyakinan kita dengan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang kita imani tersebut, kita jadi yakin padahal kita belum melihatnya. Jangan dibandingkan, jangan dikatakan beda kalau kita sudah melihatnya, Ustaz. Siji, Allah mengabarkan tentang surga neraka. Ya, kita imani. Cuman keimanan kita, keyakinan kita ya 70%, 80% lah. Kalau delok dewe, kalau lihat langsung surga dan neraka, itu baru 100%. Ini yang kemarin kita katakan ilmu apa? Tingkatan-tingkatannya? Ilmul yakin sama ainul yakin. Ya, kalau wis ndelok, itu baru keyakinan kita naik lagi. Nek wis ngincipi, itu baru perfect keimanan kita. Enggak. Kita mengimaninya sudah 100%. Meskipun tingkatannya masih ilmu yakin. Ya, enggak harus 100% itu ketika ainul yakin, atau baru 100% keimanan kita ketika hakul yakin. Ya, karena sebagian orang keimanannya terhadap 6 rukun iman ini karena cuman sebatas berita, kabar dari Allah, cuman sekedar informasi, ilmu dari Nabi SAW, maka keimanannya itu bercampur dengan keraguan-raguan. Temenan tak ono surga neraka iki. Kok pasti was ngoyo, ibadah, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, ngletek tibakno gak ono surga dan neraka. Itu masih muncul keraguan-raguan. Dan itu terus dibisikkan oleh syaitan, baik dari kalangan jin ataupun setan-setan dari kalangan manusia, ya, menghembuskan kepada kita keraguan-raguan. Nggak perlu kita nggak percaya, jamaah. Setan itu sudah berhasil. Ketika mereka sudah berhasil membuat kita ragu, itu sudah mencapai goal setan itu. Nggak perlu setan ini berhasilnya itu ketika kita menjadi nggak percaya secara total, baru setannya berhasil. Enggak. Setan sudah menang, setan sudah mencapai goal ketika kita sudah ragu. Ya, ada kebimbangan. Itu setan sudah mencetak goal di situ. Nah, wan nasu fi hadzal maqam
Thalathatu aqsam. Nah, dalam pembahasan kita ini tentang iman tadi, itu manusia ada 3 jenis. Jenis yang pertama, al-qismul awal, mu'minun khalisul iman, yaitu orang yang beriman, yang imannya itu murni. Artinya tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Imanan la syakka fihi wala taraddud. Imanan yang tidak ada, tidak terkontaminasi dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Murni 100% iman. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk golongan ini. Kemudian wal qismu tsani, golongan yang kedua, kafirun jahidun mungkarun. Ya, orang yang secara total mengingkari, mengkufuri dan menentang keimanan tersebut. Ya, ini jenis yang kedua. Artinya enggak beriman secara total dia itu. Itu setan nggak perlu menunggu kita tadi, nggak perlu menunggu kita sampai jadi jenis yang kedua ini. Cukup jenis yang ketiga ini, yaitu mutaraddidun, ragu, golongan yang ragu. Jenis yang ketiga ini. Ini setan sudah dikatakan gul, menang. Wan naji min haula al-qismul awal, dan yang paling selamat atau yang hanya golongan pertama tadi. Jenis yang pertama tadi yang dikatakan an-naji, yang selamat, yang benar. Adapun golongan kedua, golongan ketiga, ini tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yu'minu imanan la taradduda fihi, yaitu yang mengimani tanpa ada keraguan di dalamnya. Yu'minu biwujudillah, dia beriman, ini masuk iman kepada Allah. Ya, sedikit rincian iman kepada Allah. Yaitu yu'minu biwujudillah, dia beriman dengan wujudnya Allah. Artinya dia meyakini Allah itu eksis, Allah itu ada. Ya, wujud. Ya, bukan sesuatu yang tidak ada wujudnya, sesuatu yang ya nggak ada wujudnya, nggak ada eksistensinya. Tapi dia meyakini ada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak melihatnya, meskipun dia belum pernah melihatnya, namun dia yakin Allah itu ada. Dari mana? Yaitu dari ciptaan-ciptaannya. Kita yakin Allah itu eksis, Allah itu ada. Buktinya apa? Yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Itu semua tanda dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Wa rububiyatihi. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah, yaitu dia mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah yang menciptakan. Ya, tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna rububiyah, bahwasanya dia meyakini Allah itu al-khaliq. Allah satu-satunya yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hukumnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Thomas Alva Edison pencipta lampu? Nah, berarti dia tidak mengimani rububiyah. Graham Bell, Alexander Graham Bell, pencipta telepon. Ya. Terus apa lagi? Lali di saya apal ngono-ngono. Apa? Ya wis lah. Gak penting juga sih. Bukan sahabat juga kan. Nah, ketika ada orang yang mengatakan demikian, apakah berarti maknanya dia ini tidak mengimani rububiyah Allah? Karena dia meyakini ada pencipta lain selain Allah. Padahal Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Apakah dia berarti musyrik? Kenapa kok enggak? Nah, beda antara ciptaan Thomas Alva Edison dan yang lainnya itu dengan ciptaan Allah, dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menciptakan, itu sebenarnya adalah tahwilus syai' ila syai'. Hanya merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya kan? Lampu. Apakah sebelumnya bahan-bahannya tidak ada sehingga yang mengadakan adalah Thomas Alva Edison itu? Tentu tidak. Wis ono bahan-bahan nih. Ya, cuman dia merangkai, menyusun. Ya, merubah bentuknya dari bentuk-bentuk itu menjadi bentuk seperti lampu ini.
Ya, demikian juga yang tadi telepon dan yang lainnya, hanya tahwil syai' ila syai', merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Adapun yang dimaksud menciptakan, Allah menciptakan adalah al-ijad minal adam, yaitu mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya, langit dan bumi, ya, sebelumnya ada enggak? Tidak ada. Kemudian diadakan kita manusia, sebelumnya enggak ada. Hal ata 'alal insani hinun hal ataka 'alal insani hinun lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, manusia itu dulu tidak ada, bahkan tidak disebut mereka itu. Ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Baru kemudian Allah menciptakan. Nah, ini menciptakan yang dimaksud di sini adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu hanya Allah. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang bisa mengadakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, maka berarti dia tidak mengimani Allah dari sisi apanya? Rububiyah. Kemudian diantara iman kepada rububiyah adalah mengimani Allah itu Al-Malik, Allah yang memiliki semuanya, Allah yang memiliki segala apapun yang ada di alam semesta ini, di universe ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Tidak ada yang memiliki, menguasai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya syirik yang mengatakan laut selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, ya, atau gunung ini itu dikuasai oleh jin ini. Kalau mau apa-apa harus amit dhisik, harus mempersembahkan sajen dulu, harus ngasih tumbal dulu. Na'udzubillah. Ya, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Nah, sama seperti tadi. Apa hukumnya SHM kalau gitu? Hah? Sertifikat hak milik. Apa hukumnya? Berarti tidak mengimani rububiyahnya Allah berarti. Karena yang memiliki hanya siapa? Allah. Terus siapa SHM-nya? Ya itu tadi, sama seperti jawaban yang pertama, beda antara kepemilikan Allah dengan kepemilikan makhluk. Ya, kepemilikan makhluk itu adalah kepemilikan yang sifatnya dia itu bukan pemilik asli sebelumnya. Ya kan? Apa dari kecil antum sudah punya SHM itu? Ket lahir sudah punya nyekel SHM itu? Kan enggak. Sebelumnya antum tidak memiliki, kemudian antum memilikinya. Kemudian kepemilikan itu apakah permanen? Tidak. Ya, pasti, karena tidak mengatakan mungkin, enggak. Pasti kepemilikan itu akan berpindah. Entah didol atau minimal yang pasti apa? Jadi ahli waris, jadi miliknya ahli waris, itu sudah pasti, itu sudah. Ya, beda sama kepemilikan Allah. Kepemilikan Allah ini apakah dulu kepemilikannya itu sebelumnya bukan Allah yang memiliki, Ustaz, kemudian direbut sama Allah? Ada yang kayak gitu? Nah, ini diantara makna batilnya orang yang mengartikan istawa dengan istaula. Itu batilnya di situ. Karena ketika istawa diartikan dengan istaula, menguasai arsy, maka seakan-akan sebelum Allah ada yang menguasai arsy. Ada yang menguasai arsy. Karena ayatnya berbunyi, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah, Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian Allah istawa 'alal arsy. Kalau istawa dikatakan menguasai, berarti dikatakan kemudian Allah menguasai arsy. Loh, sadurunge arsy iki dikuasai ambek sapa? Berarti ada selain Allah yang menguasai arsy. Nah, ini mungkin gak kayak gitu? Gak mungkin. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga kepemilikan kita itu ada kepemilikan yang tidak mutlak. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan, wahai Allah, Raja atau pemilik dari segala kepemilikan, Engkau berikan kepemilikan kepada siapapun yang Kau kehendaki. Ya, berarti dikei sama Allah. Nah, kalau kepemilikan Allah itu dikasih sama siapa?
Siapa yang ngasih? Nggak ada. Ya, Allah tidak mendapatkan kepemilikan dari siapapun, tidak. Tapi kalau kita diberi kepemilikan itu sama Allah. Dan nanti wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dijopok maneh sama Allah Azza wa Jalla kepemilikan tersebut, tidak permanen. Ya. Kemudian namanya Malik, namanya pemilik dari sesuatu, tuan dari sesuatu. Dia itu harusnya, sesuatu itu harusnya tunduk kepada pemiliknya. Ya kan, namanya Malik, pemilik, tuan, itu pasti dia bisa menundukkan miliknya. Tapi ternyata yang dimiliki itu nggak mau tunduk, nggak mesti tunduk kepada pemiliknya. Kita ini manusia ini, ya, SHM atas nama kita, rumah atas nama kita. Tapi ternyata rumahnya nggak mau tunduk sama kita, nggak nurut sama kita. Dia berbuat di luar kehendak kita, misalnya banjir, bocor, kobongan, ya, misalnya. Bisa nggak kita memerintahkan rumah ojo kobongan, ojo banjir, ojo bocor gitu? Yang kelas HM loh ini. Harusnya kita yang menjadi tuannya, kita yang menjadi pemiliknya. Harusnya rumah ini tunduk sama kita, nurut sama kita. Tapi ternyata enggak. Mobil BPKB, itu pemilik atas nama kita, motor atas nama kita, BPKB-nya. Tapi apakah motor mobil tunduk terus sama kita, nurut terus sama kita? Gak, di starter gak gelem, mogok, bani bocor, ya gak nurut, padahal kita pemiliknya. Beda sama Allah. Kalau Allah semuanya tunduk sama Allah, musakharatun bi amri, semua tunduk dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan, mereka semua tunduk nurut sama Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana Allah ketika di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan kepada langit dan bumi, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Allah katakan kepada bumi, wahai bumi, keluarkan airmu. Wahai langit, turunkan airmu. Nurut gak langit sama bumi? Nurut. Ya, karena Allah pemilik yang sebenarnya. Ya, adapun kita ini kepemilikannya relatif, nisbi, bukan kepemilikan yang sempurna. Kemudian makna rububiyah juga adalah, yaitu kita mengimani Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya, tidak ada yang mengatur segala sesuatu ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh syirik orang yang meyakini pawang hujan, nah, itu bisa mengatur awan. Itu kesyirikan dalam rububiyah, karena hanya Allah yang mengatur segala urusan. Kemudian wa uluhiyatihi. Kurang berapa menit? 7. Termasuk diantara iman kepada Allah, yaitu mengimani uluhiyah. Ini sering kita ulang-ulang, yakni meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah ijenan, sendirian dalam masalah ibadah, salat, ya, doa, kemudian nazar, tawakal, menyembelih, ya, kemudian khauf, roja, dan ibadah-ibadah yang lain itu hanya diserahkan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah saja. Itu makna uluhiyah, tidak diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian wa bi asma'ihi wa sifatihi azza wa jalla. Di antara bentuk iman kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya nama sama sifat? Sering di antara sebagian orang belum bisa membedakan nama dan sifat. Nama adalah sesuatu yang digunakan untuk memanggil Allah. Jadi nek nyeluk Allah itu pakai asma atau sifat? Asma, pakai nama Allah. Taqul ya Rahman, seperti Anda mengatakan ya Rahman, wahai. Itu kan nida, panggilan. Wahai Rahman, ya, wahai Rahim, ya Allah,
ya Jabbar, ya Aziz, dan seterusnya. Ini nama digunakan untuk memanggil. Adapun sifat tidak digunakan untuk memanggil. Allah punya sifat misalnya ilmu. Ya, Allah punya sifat ilmu. Maka nggak boleh ketika kita memanggil Allah dengan mengatakan ya ilmu. Ya, apakah ilmu itu nama Allah? Bukan. Ada nama Allah yang diambil dari ilmu ini. Apa itu? Alim. Nah, itu baru nama. Jadi kalau manggil Allah ya alim, ya. Allah punya sifat an-nuzul, yaitu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, tapi nuzul itu tidak ada namanya. Ya, tidak ada nama Allah an-nazil. Itu nggak ada. Maka kalau manggil Allah nggak boleh ya nuzul, nggak. Itu sifat Allah, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah itu bisa dipakai untuk tawassul dalam berdoa, sebagai perantara dalam berdoa. Misalnya kita mengatakan ya Allah bi annaka rahman irhamni. Ya Allah, ini panggilan. Karena engkau adalah Ar-Rahman. Nah, ini tawassul, perantara. Karena engkau adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman nama atau sifat? Sifat. Nama. Ya, karena engkau adalah Ar-Rahman, ini tawassulnya. Irhamni, maka rahmatilah aku. Nah, ini baru doanya. Ya, maka nama itu bisa digunakan sebagai panggilan kepada Allah dan juga bisa sebagai tawassul. Nah, sifat juga bisa digunakan untuk tawassul. Ya, nggak bisa dipakai untuk memanggil Allah, tapi bisa dipakai untuk tawassul. Ya, seperti misalnya Nabi SAW mencontohkan dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi kudratik. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu bi kudratik, dengan perantara kudrahmu, kuasamu. Ya. Nabi juga berdoa, Allahumma bi ilmikal ghaib wa kudratika 'alal khalqi ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan kudratik dan kekuasaanmu atas makhluk-makhlukmu, maka hidupkan aku. Ini baru masuk doanya. Tadi tawasulnya. Maka hidupkan aku apabila engkau tahu hidup lebih baik bagiku. Dan matikan aku apabila matiku sekarang lebih baik bagiku. Ini Nabi tawasul dengan sifat Allah. Dan juga sebagaimana doanya Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml. Allah sebutkan doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu. Nah, ini kata-kata bi rahmatika, rahmah itu nama atau sifat? Sifat. Namanya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama. Kalau rahmat itu sifat. Masukkan aku dengan rahmatmu. Nah, dengan rahmat ini kalimat apa? Bentuk apa ini? Tawassul. Ya, bentuk tawassul. Dengan rahmatmu masukkan aku fi ibadikas sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya, maka sifat bisa digunakan untuk tawassul. Nama juga bisa digunakan untuk tawassul. Kemudian setiap nama itu pasti terkandung sifat di dalamnya. Ya, setiap nama Allah pasti terkandung sifat di dalamnya. Namun tidak semua sifat bisa dipakai menjadi nama. Ya, berarti yang lebih banyak, yang lebih luas apa? Sifat. Yang lebih luas sifat. Ya, karena setiap sifat belum tentu bisa jadi nama. Tapi kalau nama sudah pasti ya bisa, atau setiap nama pasti mengandung sifat di dalamnya. Al-alim sifatnya al-ilmu, as-sami' maha mendengar sifatnya as-sam'u pendengaran, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga nama Allah dan sifat Allah itu tauqifiyah. Ya, apa artinya tauqifiyah? Berhenti pada dalil. Ada dalilnya kita tetapkan, maka tidak ada dalilnya tidak boleh kita tetapkan. Ya, nggak boleh kita menetapkan nama Allah ini tanpa ada dalil.
Dan nggak boleh kita tetapkan Allah itu sifatnya begini, Allah sifatnya begini tanpa ada dalil. Itu nggak boleh. Kita hanya berhenti pada dalil. Karena ini masalah gaib. Kalau Allah nggak mengabarkan kepada kita nggak boleh berbicara. Ya, Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Termasuk di antara jebakan-jebakan syaitan, langkah-langkah syaitan, yaitu agar kalian lancang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita nggak tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kita nggak punya ilmunya. Kecuali yang diberitahu sama Allah di dalam Al-Quran atau diberitahu oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadits-haditsnya. Nah, itu baru kita tahu. Selain itu berarti kita nggak tahu. Maka nggak boleh ngomong, nggak boleh menetapkan apapun dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berhenti di sini sampai pada iman kepada Allah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di sini beliau membahas wa yu'minu bil malaikah, mengimani malaikat. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.